Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, implementasi tilang elektronik di sejumlah ruas tol yang berlaku sejak 1 April 2022 menunjukkan penurunan jumlah pelanggar di hari keempat diberlakukannya. Tilang elektronik atau ETLE di sejumlah ruas tol telah diberlakukan sejak 1 April 2022. Terdapat dua bentuk pelanggaran yang diterapkan, yaitu pelanggaran kecepatan dan pelanggaran muatan. Sudah 4 hari diberlakukan, terdapat penurunan angka pelanggaran. Berdasarkan data yang didapat untuk pelanggaran muatan di ruas tol Jakarta, di hari kedua terdapat sebanyak 571 pelanggaran. Pada 3 April terdapat 1 pelanggaran. Tujuan dari diberlakukannya ETLE jalan tol untuk menekan kecelakaan di jalan tol. Bagaimana penerapan tilang elektronik di jalan tol? Kita pantau bersama rekan Lika Apriliani di NTMC Polri Jakarta. Selamat siang Lika, sudah berapa banyak pelanggar di jalan tol yang terpantau hingga siang hari ini? Ya, Lovi dan juga Deta, pemberlakuan elektronik tilang ruas jalan tol ini sudah diberlakukan sejak 1 April 2022. Ada dua bentuk pelanggaran yang diterapkan, yaitu pelanggaran kecepatan dengan batas kecepatan minimum 60 km per jam dan batas maksimum 100 km per jam. Dan ada pun pelanggaran kedua, yaitu pelanggaran muatan, di mana di belakang saya sudah terdapat beberapa pemantauan layar untuk memantau pelanggaran dari elektronik tilang ini. Dan kalau untuk mengetahui bagaimana sistematis atau implementasi dari elektronik tilang di ruas jalan tol, sudah bergabung dengan kami Brigjen Pol Aan Suhanan sebagai Dirgakum Porlantas Polri. Selamat siang Pak Aan. Kalau untuk boleh dijelaskan bagaimana sih proses penilangan ETLE di ruas jalan tol ini? Jadi ETLE ini adalah penegakan hukum yang berbasis IT, ya. Jadi ketika kamera ini mendapatkan pelanggaran, contoh di tol itu ada dua pelanggaran, overload dan over speed. Langsung otomatis kamera pintar kita mengcapture pelanggaran tersebut, ya. Kemudian dikirim ke back office kita, baik ada yang di Polda maupun di Korlantas. Nah, dari back office tersebut petugas kita memvalidasi apakah ini layak atau tidak diajukan ke pengadilan, baru diverifikasi, setelah itu dikirim surat konfirmasi ke pelanggar, ya, atas nama alamat atas nama STNK. Ini untuk dikonfirmasi, diberi waktu 3 hari untuk konfirmasi, selanjutnya 5 hari untuk membayar denda apabila sudah terkonfirmasi, dan 7 hari apabila tidak membayar denda juga atau tidak ada konfirmasi, itu akan diblokir STNK. Kalau untuk di hari keempat ini pemberlakuan tilang di ruas jalan tol, apakah sudah ada penurunan? Kalau lihat angka yang kita punya mulai 1 April sampai tanggal 3 kemarin, itu fluktuatif, ya. Untuk pelanggaran overload nih ada di hari kedua ada peningkatan, ya. Kemudian hari ketiga ini turun. Untuk overspeed ini ada penurunan dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ini ada penurunan, mudah-mudahan ini ada perubahan perilaku, ya, dari para pengemudi, atau mungkin pada hari libur tersebut masyarakat yang beraktivitas mobilitasnya menurun di tol tersebut. Ini masih kita evaluasi. Baik, terima kasih Pak Aan atas waktunya. Dan pemirsa, pemberlakuan ETLE di ruas jalan tol ini untuk menekan jumlah kecelakaan di jalan tol dan mengimbau untuk masyarakat tetap aman untuk berkendara. Lovi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Lika Apriliani melaporkan langsung dari NTMC Polri Jakarta.